Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Syaifuddin, mahasiswa program studi manajemen dakwah semester 3 dengan NIM 430202000018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya, yang mana sejak saya lahir hingga saat ini ya teman-teman, yang mana juga dikaitkan dengan teori-teori perubahan sosial yang ada. Karena kenapa? Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori perubahan sosial, yang mana diampu oleh Ibu Lisa Ardaniati. Baik, langsung saja. Seperti hal yang kita ketahui bersama teman-teman, bahwa seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, pasti banyak sekali perubahan-perubahan yang kita temui dan juga kita alami dalam kehidupan kita, baik dari sejak kita lahir hingga pada masa sekarang. Nah, tak dapat dipungkiri dari munculnya berbagai perubahan tersebut karena seiring berjalannya ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang mana semakin dikembangkan oleh para pakar dan ilmuwan kita, yang mana tak henti-hentinya menciptakan inovasi-inovasi baru mereka. Nah, yang pertama yaitu di antara perubahan-perubahan yang terjadi terutama di daerah saya, yaitu mengenai pemberian nama pada anak. Nah, dulu pasti banyak sekali kita temui pemberian nama anak itu masih menggunakan ciri khas atau bahasa daerahnya. Kalau di daerah saya yaitu dengan menggunakan nama bahasa Jawa, ataupun juga ada juga kita temui dengan bahasa Arab ataupun bahasa asing. Namun hal itu tidak terlalu dominan dan cenderung lebih sederhana, yang mana terdiri dari 1-2 kata saja. Namun jika dibandingkan dengan di masa sekarang, mungkin hal tersebut sudah amat jarang kita temui, karena pada kehidupan sekarang itu sudah banyak nama-nama yang terpengaruh dari luar negeri atau kebarat-baratan, yang mana cenderung meniru seperti halnya tokoh-tokoh film terkenal, artis-artis luar negeri dan lain sebagainya, yang mana nama-nama mereka itu cenderung sulit dan juga panjang. Nah, seperti itu biasanya sering kita temui itu ada 3-4 kata pada tahun ini atau pada masa-masa sekarang ya teman-teman. Nah, namun tidak berarti penggunaan nama dengan bahasa daerahnya itu sudah hilang atau tidak ada. Tetap masih ada, namun tidak terlalu dominan, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika dikaitkan dengan teori perubahan sosial, maka hal tersebut masuk dalam kategori modernisasi. Nah, dikatakan modernisasi karena pola pikir masyarakat yang mana sudah berubah, yang mana awalnya yaitu masih menggunakan nama dengan ciri khas daerahnya masing-masing, misalnya Jawa, seperti halnya ada Suwarno, ada Sugiono dan lain sebagainya. Namun sekarang sudah berubah dalam pola pikir dalam memberikan nama-nama anak dengan bahasa-bahasa asing, yang mana lebih mengikuti tren atau tokoh terkenal pada masa sekarang. Seperti halnya ada Boy, ada Justin, ada Reva dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mengenai perubahan yang dapat saya temui dari kecil hingga masa sekarang adalah budaya menggunakan permainan-permainan adat. Nah, yaitu yang mana dulu pasti banyak kita temui dan kita pun juga pasti merasakan hal itu, yang mana pada usia anak-anak itu masih biasa dalam bermain masak-masakan, ada lompat tali, main kelereng dan lain sebagainya. Namun hal tersebut sekarang terasa sudah terasingkan, yang mana anak-anak pada zaman sekarang bahkan mungkin tidak tahu permainan-permainan yang seperti itu tadi, karena anak-anak pada masa sekarang dari kecil itu sudah dikenalkan dengan adanya gadget, yang mana dengan adanya gadget ini mereka lebih suka memainkan permainan-permainan online daripada melestarikan tradisi-tradisi permainan adat zaman dulu. Seperti halnya ada Mobile Legends, ada PUBG dan lain sebagainya. Nah, padahal jika dikaitkan dengan kehidupan anak-anak pada zaman dulu itu, mereka bahkan belum mengenal dengan adanya gadget atau smartphone seperti masa sekarang, sehingga lebih menghasilkan masa kanak-kanak mereka yang mana diraih dengan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan juga kesenangan dalam sebuah permainan bersama teman-temannya. Nah, jika dikaitkan dengan teori perubahan sosial yang ada, maka hal ini dapat dikategorikan seperti halnya yang awal tadi, yaitu modernisasi.
Nah, karena apa? Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ini dan juga teknologi yang semakin maju dan juga canggih pula telah menciptakan kehidupan anak-anak yang mana dulunya masih memainkan permainan-permainan tradisional dengan rasa kebersamaan dan juga keseruan yang luar biasa tentunya ya. Dan sekarang sudah menjadi kehidupan anak-anak yang mana kesehariannya dikelilingi dan juga dihiasi dengan kehidupan digitalisasi, yaitu dengan gadget. Nah, selain itu menurut saya hal ini juga dapat dikategorikan sebagai teori difusi, yang mana penyebaran ciri budaya antara individu atau kelompok baik dalam satu budaya atau dari suatu budaya ke budaya yang lain, yakni dulunya anak-anak masih mengikuti budaya permainan tradisional karya anak bangsa sendiri, akan tetapi sekarang sudah berubah dengan mengikuti budaya digitalisasi dari barat yang mana disebarkan melalui media sosial. Nah, yaitu mereka lebih memilih untuk mainkan game-game secara online buatan orang luar atau orang asing daripada tetap melestarikan budaya-budaya permainan tradisional yang sudah ada. Baik, selanjutnya dari perubahan sosial yang ketiga yang mana saya temui di lingkungan saya juga, yaitu terkait pola kehidupan masyarakat di pedesaan, yang mana banyak sekali di daerah saya itu bekerja sebagai seorang buruh tani atau buruh perkebunan. Nah, namun pada saat ini yang saya bahas bukan dari pekerjaan mereka, namun terkait dari alat pertanian atau alat perkebunan yang mereka pakai. Salah satunya yaitu mengenai tumpung padi. Nah, pada zaman dulu atau pada masa saya masih kecil itu sering saya temui terkait penggunaan tumpung padi untuk menggiling padi bagi masyarakat. Namun tidak jarang pula pada masa dulu juga sudah menggunakan mesin, akan tetapi tidak terlalu dominan pada masa sekarang. Nah, jika pada masa sekarang itu orang-orang sudah suka menggunakan mesin slab ya, karena mungkin itu terkesan lebih praktis dan juga tidak begitu melelahkan. Namun dalam hal ini perubahan tersebut dapat terjadi secara cepat di berbagai daerah, dan juga ada beberapa daerah yang mungkin masih suka menggunakan atau masih menggunakan alat-alat tradisional seperti lumbung padi tersebut. Nah, mengingat kadang masyarakat desa juga orang-orang tua kita, mungkin kakek nenek kita juga masih memiliki kemampuan untuk menggunakan alat-alat tersebut, sehingga mereka masih berusaha untuk melestarikan dengan menggunakan alat tersebut. Namun generasi sekarang yang mungkin belum tahu atau tidak mempelajari penggunaan alat tersebut, sehingga akan terjadi perubahan pada bidang pertanian. Semakin banyak generasi muda yang menggunakan teknologi, maka akan semakin banyak pula perubahan yang terjadi di masyarakat kita. Nah, dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori perubahan sosial, maka dapat dikategorikan sebagai modernisasi dan juga teori evolusionisme. Nah, kenapa dikatakan modernisasi? Karena terjadi perubahan teknologi dari tradisional menjadi modern, yaitu tadi dari lumbung padi menuju dengan adanya mesin atau yang kita kenal dengan mesin slab, yang mana kesannya lebih praktis dan juga tidak melelahkan. Nah, dikatakan evolusionisme, karena perubahan dari lumbung padi menjadi mesin slab ini cenderung lama dan juga lambat. Seperti halnya saya jelaskan tadi bahwa dari beberapa masyarakat ada yang sudah mengikuti perkembangan zaman modernisasi, namun juga ada yang ingin tetap mempertahankan atau melestarikan budaya tradisional yang ada, yaitu dengan masih adanya yang menggunakan lumbung padi sebagai alat untuk menggiling padi, tapi dengan tanpa menolak adanya perkembangan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian terkait perubahan-perubahan yang ada di lingkungan saya untuk memenuhi tugas teori perubahan sosial ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.